Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranaldi Depok dari kelas PTIKF. Kali ini saya akan membahas materi tentang perbedaan antara OSI dan DOD layer dan skema pengiriman data dari satu perangkat laptop ke PC desktop. Yang pertama, perbedaan antara OSI dan DOD layer. OSI atau Open System Interconnection. OSI merupakan sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang terdiri dari beberapa lapisan komunikasi, sedangkan DoD atau Department of Defense. Model DoD dikeluarkan oleh Department of Defense Amerika. DoD adalah model referensi yang menentukan pesan mana yang harus ditransmisikan antara dua komunikasi dalam suatu jaringan. Kemudian pada OSI, model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model, di mana lapisannya ada yang pertama application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, dan yang ketujuh physical layer. Yang pertama, application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Kemudian yang kedua, presentation layer. Presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi menuju jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Kemudian yang ketiga, session layer. Session layer yaitu lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuka, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang ada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah dan menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Kemudian yang kelima, network layer. Network layer yang mempunyai tugas untuk membentuk header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim ataupun IP tujuan data. Kemudian yang keenam, data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Kemudian yang ketujuh, physical layer. Merupakan yang paling utama, fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Kemudian pada DoD, referensi model DoD hanya terdiri dari 4 lapisan yang dapat dibandingkan dengan model OSI. Yang pertama ada lapisan application, kemudian yang kedua lapisan host to host, yang ketiga lapisan internet, dan yang keempat lapisan network access. Yang pertama, lapisan application, di mana berfungsi untuk menyediakan service terhadap software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer adalah HTTP, FTP, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua, host to host atau lapisan yang setara dengan transport, di mana transport layer berfungsi menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer dan mempunyai dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Kemudian yang ketiga, internet layer yang memiliki fungsi sebagai penyedia fungsi IP addressing, routing, dan menentukan path terbaik. Internet layer memiliki satu protokol, yaitu TCP atau IP. Kemudian yang keempat, network access, di mana berfungsi untuk mendefinisikan protokol-protokol dan hardware-hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN. Kemudian masuk ke bagian 2, yaitu skema pengiriman data dari satu perangkat laptop ke PC desktop. Contohnya seperti pada gambar, skema pengiriman data dari satu perangkat laptop ke PC desktop. Berikut ini beberapa tahapan. Yang pertama, application layer mengirim data ke komputer lain, yaitu di mana aplikasi saling terkait dengan jaringan. Kemudian yang kedua, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Pada layer ini mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi dan melakukan proses enkripsi sehingga dapat dilakukan pada lapisan aplikasi. Kemudian yang ketiga, selanjutnya session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman data selesai dilaksanakan, di mana mengendalikan sesi koneksi dialog seperti memutuskan koneksi antar komputer. Kemudian yang keempat, transport layer, pengirim akan memecah data dan dikumpulkan kembali ke transport layer penerima, di mana pada jaringan ini mengirim pesan antar dua atau lebih host dalam jaringan dan juga mengontrol jalur koneksi yang diberikan. Kemudian yang kelima, setelah itu network layer akan membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan, di mana network layer menetapkan jalur yang akan digunakan untuk mentransfer data antar perangkat di satu jaringan. Kemudian yang keenam, lalu data link layer akan membentuk data menjadi frame dan alamat fisik, di mana dalam layer ini membungkus bit dalam keadaan bentuk data frame dan mengelola skema pengamatan fisik seperti alamat MAC dalam suatu jaringan. Yang ketujuh, kemudian di physical layer, data akan dikirim melalui medium jaringan ke lapisan transport penerima, di mana mentransmisikan bit data digital dari sumber menuju perangkat penerima melalui media komunikasi jaringan. Dan yang kedelapan, selanjutnya alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Sekian pembahasan materi yang sempat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.